karena udah 19.35, mungkin kita mulai aja ya. Aku mau ngucapin welcome buat teman-teman. Thank you udah nyempetin waktunya ya untuk malam ini kita bisa belajar sama-sama terkait reinforcement learning gitu ya. Terutama mungkin kalau kita sering dengar RL itu erat kaitannya dengan Dota 2 ya. Kayak ngomongin, wah gila bisa bikin agent yang pinter banget gitu ya, bisa ngalahin sampai Miracle orang-orang gedenya di Dota 2 gitu ya. Nah, tapi muncul pertanyaan gitu ya di benak-benak teman-teman pasti, dan juga waktu itu di aku ya pertama kali, kayak RL itu sebenarnya bisanya cuma di game doang ya, atau ada sesuatu lain yang bisa dimanfaatin dari RL gitu ya. Nah, itulah awal mula kenapa aku juga jadi interest ya ke dalam reinforcement learning gitu ya, apalagi ditambah project aku nanti yang bakal mungkin kita bahas bareng-bareng ya di pada malam ini, diskusi malam ini ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung izin sharing ya, teman-teman. Oke. Wait. Oke, kelihatan ya? All good? Mungkin bisa kasih reaction atau apa, biar aku bisa dapat ini ya, bisa tahu. Oke, thank you. Ini Kak Fata, Kak Luis ya, thank you untuk reaction-nya. Oke, ya, thank you. Oke, aku langsung mulai aja. Nah, jadi memang temanya hari ini tuh ya untuk chit-chat yang ke-11 ini adalah reinforcement learning beyond gaming gitu ya. Nah, jadi waktu itu pertama kali ketika diminta sharing, sebenarnya lucu ya, karena kalau ngomongin reinforcement learning, balik lagi memang erat kaitannya dengan game gitu ya. Tapi disitulah jadi menjadi poin interest-nya gitu ya. Ada nggak sih aplikasi untuk reinforcement learning di luar gaming gitu ya. Nah, untuk memulai ke sana semua, jadi aku akan coba ngebahas dari seginya cukup luas ya. Jadi kita nggak terlalu deep into RL-nya secara teoretikal kayak apa yang terjadi secara matematikanya gitu ya, enggak, tapi kita lebih main ke arah lebih main ke arah aplikasinya gitu ya, use cases-nya gitu. Nah, untuk mulai itu semua ada beberapa agenda yang bakal kita coba bahas. Di sini ada 4 gitu ya. Pertama, introduction. Jadi aku bakal kenalin juga ke teman-teman apa sih itu RL gitu ya, secara bahasa awamnya, karena balik lagi aku sendiri memang bukan background computer science, aku background-nya energi, tapi aku tertarik ke reinforcement learning dan udah lumayan belajar, udah sekitar 1 tahunan lah gitu ya. Jadi aku coba menjelaskan dari sisi orang awam gitu ya istilahnya untuk introduction ini. Nah, nanti setelah itu masuk ke deeper into RL nih. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi kayak sebenarnya tuh RL itu apa sih gitu ya, dan kenapa bisa ngalahin yang Dota 2 itu, kenapa gitu ya secara simpelnya. Nah, lalu kita akan masuk ke use cases-nya dari RL, jadi aplikasinya apa aja gitu ya. Gitu. Nanti yang terakhir adalah kita ngomongin RL Beyond Gaming atau dari pusat diskusinya sebenarnya gitu ya. Untuk project aku sendiri namanya SECO atau Smart Energy Consumption Optimizer gitu ya. Nah, kalau penasaran tahan ya sampai akhir berarti. Oke. Nah, untuk mulai introduction ya, mungkin aku mau coba tanya teman-teman ya, untuk bayangin aja jawab dalam hati gitu ya. Ketika ditanya, apa sih reinforcement learning gitu ya? Nah, kalau kita coba translate gitu ya dari bahasa Inggris, reinforcement itu kan artinya penguatan ya, penguatan. Jadi sesuatu yang ya kita katakanlah kasih fondasi atau kasih stick atau kasih apa gitu untuk sebagai penguatan tadi gitu ya. Dan learning itu artinya kan sebenarnya pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita artiin secara harfiah gitu ya, pembelajaran melalui penguatan. Aneh ya sebenarnya. Nah, tapi ini aku coba jelasin secara gampang gitu ya. Apa sih reinforcement learning itu? Nah, kalau dari bahasa aku nyebutnya adalah creative AI. Maksudnya apa? Jadi bayangin suatu AI yang dia punya kemampuan untuk berpikir kreatif gitu. Kenapa kreatif? Karena dia bisa istilahnya ya, apa sih yang ngebuat manusia itu kreatif? Karena manusia itu mau mencoba dan gagal dan dia belajar kan. Itu yang ngebikin manusia itu kreatif. Nah, the same thing juga dengan AI ini sebenarnya. Si reinforcement learning ini memberikan apa ya, semacam ability ke AI tadi untuk bisa belajar mencoba gitu. Belajar dari mencoba, dari gagal dia belajar gitu ya. Nah, makanya disebutnya kreatif AI, aku nyebutnya ya, yang bisa nge-solve unbelievably complicated task. Contohnya apa, kayak Dota 2 gitu ya. Kayak teman-teman kalau bayangin, wah gila Dota 2 itu kompleks banget teman-teman. Kayak ketika kita beli ward atau misalnya beli item, beli apa, itu kan udah sebuah decision berbeda gitu ya. Nah, disinilah si reinforcement learning menarik karena dia punya kemampuan tadi untuk bisa perceive and interpret gitu ya. Jadi istilahnya apa ya, melihat sesuatu itu bukan lagi cuman bentuk kayak A sama dengan B sama dengan C, tapi enggak, tapi more like kayak apa relasi dari satu kejadian ke kejadian lain gitu ya. Nah, ini yang menarik yang ngebuat kenapa reinforcement learning itu seperti manusia sebenarnya ya, creative AI tadi ya. Karena
dia bisa perceive tadi interaction between environment and benefit atau reward-nya gitu ya, yang bakal diterima oleh agent-nya. Agent-nya itu ya robotnya gitu, AI-nya. Nah, dari situlah aku coba jelasin ya secara simple analogi reinforcement learning itu gimana sih kerjanya. Nah, di sini di before learning, teman-teman bisa lihat itu ada anjing atau peliharaan gitu ya. Disuruh loncatin galah gitu ya. Jadi kayak tongkat disuruh loncatin dan majikannya lempar treats-nya gitu ya. Dan anjing itu malah nabrak jatuh gitu ya. Nah, satu hal yang menarik di sini, bayangin kalau misalnya teman-teman punya peliharaan, terus peliharaannya itu diajarin untuk salaman gitu ya. Apa yang bakal dilakuin sama peliharaan itu pertama kali? Nah, itu kan satu hal yang kayak bingung gimana cara kita ngejelasin ke anjing kita untuk coba kasih tangannya untuk salaman ke kita gitu ya. Nah, dari yang tadinya jatuh, terus bisa tiba-tiba disuruh loncat dan ngambil bola gitu ya. Nah, ini adalah the same thing juga ketika misalnya kita katakanlah punya anjing tadi, punya peliharaan, itu kita suruh salaman dan akhirnya bisa salaman gitu ya. Apa sih yang terjadi di sini gitu ya? Nah, sebenarnya yang terjadi itu simple ya. Di dalam learning ini ketika dia gagal gitu ya, dia akan mendapatkan reward atau punishment gitu ya. Nah, dari reward punishment itulah dia belajar bahwa oh, ternyata majikanku tuh maunya aku loncat, atau misalnya maunya kayaknya bukan yang ini deh. Soalnya pas aku lagi jalan lewatin galah ini, majikanku tuh kayak mukanya nggak seneng gitu. Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak gini, coba yang lain deh. Apa ya misalnya muterin, dia akan coba muterin dari galah itu. Majikannya nggak seneng juga, kok salah gitu. Apa yang harus dilakuin sih sebenarnya? Coba deh kalau misalnya aku langkahin, majikan aku seneng nggak misalnya gitu ya. Dia akan melihat dari reward itu, dia akan melihat bagaimana reaksi feedback-nya gitu ya dari si environment, yang dalam hal ini adalah si majikannya gitu ya. Nah, di situ dia akan melakukan proses pembelajaran atau learning gitu ya. Yang dimana dia akan pada akhirnya ngerti, oh ternyata majikanku tuh ketika ngelempar makanan, dia mau aku loncatin ini. Gitu. Dia akan mencapai di fase itu. Tapi gimana caranya dia bisa mencapai fase itu? Karena ada namanya exploration tadi. Atau dia mencoba-coba kayak, istilahnya dia tahu nih jawabannya misalnya A, tapi mau coba kalau jawabannya B, C, D, E, F itu gimana ya nanti hasilnya. Nah, di situ dia belajar. Makanya kenapa reinforcement learning itu GG banget ya, atau yang bisa dibilang powerful banget, tapi dia punya setback juga. Setbacknya apa? Ya, sampel data yang dibutuhkan untuk belajar tuh banyak banget, teman-teman. Nah, itu ini sebenarnya mungkin teman-teman bisa research lagi nanti ke dalamnya ya, kalau memang tertarik KRL gitu ya. Nah, tapi itulah yang terjadi dalam reinforcement learning gitu ya. Ketika ada learning, dia akan update policy network-nya dan dia akan melakukan eksplorasi lagi. Nah, ini proses ini terjadi secara iterasi dan berulang-ulang gitu ya. Sampai tahap di mana dia bisa mendapatkan reward yang konsisten. Nah, disitulah baru terjadi pembelajaran secara seutuhnya gitu ya, atau mencapai convergent kalau kita nyebutnya ya secara statistik gitu. Nah, dari gambar tadi, ini adalah diagram reinforcement learning gitu ya. Nah, coba kita translate dari yang anjing tadi, peliharaan tadi gitu ya, ke dalam diagram ini, apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya emang ada dua doang, yaitu agent sama environment. Tapi ada interaksi di antara agent sama environment ini, yaitu si environment memberikan state atau kondisi gitu ya ke agent, dan agent ini memberikan action gitu ya, feedback-nya balik ke environment gitu. Dan environment ini akhirnya memberikan state baru beserta reward-nya gitu ya. Jadi simpelnya S, state dulu, action, lalu reward, baru ke state lagi gitu ya. Nah, ini yang terjadi diagramnya. Kalau misalnya kita coba translate dari anjing tadi, apa sih terjadi gitu ya. Sesimpelnya memang di sini adalah agentnya adalah si anjingnya, actionnya adalah dogs action tadi, kayak misalnya dia nyoba-nyoba muterin kah galanya, atau coba langkahin, atau mungkin coba nunduk gitu ya. Nah, dari situ nanti environment itu memberikan respon kayak, oh ternyata master nggak suka nih kalau misalnya aku muterin gitu ya. Coba yang lain deh, aku melakukan eksplorasi gitu ya. Dan sini dia akan mendapatkan reward. Katakanlah kalau misalnya master yang nggak suka, mukanya nggak senang, rewardnya minus gitu. Atau kalau di dalam secara reinforcement learning ya, kita pakai angka gitu ya. Jadi instead of, kalau anjing kan demennya makanan gitu ya. Kalau kita di reinforcement learning pakainya angka. Di mana kita memaksimalkan reward yang didapat dari si agent itu. Itu adalah inti dari reinforcement learning pembelajarannya gitu ya. Gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita akan coba deeper into RL. Oh ya, BTW teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, langsung aja di kolom chat, nanti kita coba bahas ya di akhir ya. Gitu. Oke, nah ini untuk deeper into RL, aku sering banget dapat pertanyaan gini sama teman-teman. Kenapa RL itu menarik menurut lo gitu misalnya gitu kan? Kenapa emangnya RL itu jauh lebih keren ya dibandingkan supervised atau unsupervised learning? Nah, ini aku mau klarifikasi sedikit ya. Jadi memang ketika ngomongin RL itu bukan tentang apakah lebih hebat gitu daripada supervised atau unsupervised, karena subjektif banget ya. RL ini tuh punya istilahnya bidang paling bagusnya lah. Dia paling bagus ketika apa? Nah, nanti kita akan bahas ya gitu ya. Jadi memang supervised, unsupervised sama RL ini punya spesifik tasnya gitu loh. Jadi benar-benar fungsinya apa sih itu mereka punya gitu. Nah, gimana cara bedanya? Nah, ini aku coba breakdown ya. Jadi kalau misalnya supervised learning seperti yang teman-teman tahu, mungkin kita disuruh
bedain itu antara apel, pear sama mangga gitu ya. Nah, kita pasti punya label datanya dong. Kayak apa, mana sih yang bentuknya pear, mana yang apel, mana yang mangga. Nah, supervised learning itu akan sangat-sangat bagus ketika diberikan data tersebut gitu ya untuk belajar. Jadi mesin bisa tahu nih mana sih yang apel, mana yang pear, mana yang mangga berdasarkan prediction-nya gitu ya, dari bentuknya, dari mungkin ke computer vision nanti atau semacamnya gitu ya. Nah, cuman intinya dari situ kan supervised learning adalah ketika belajar itu terjadi ketika ada label data gitu ya. Nah, kalau unsupervised gimana? Unsupervised itu kan bagus ketika kita nggak tahu sebenarnya data ini tuh apa sih yang mau kita cari. Atau kayak mungkin kita bilang kayak coba pisahin dari data ini ada nggak sih yang unik datanya gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh kayak aku ngomongnya customer segment gitu ya. Aku pernah coba belajar juga customer segment. Cara ngebedain orang yang banyak spendingnya lalu banyak apa high retentionnya atau gimana itu gimana caranya gitu kan. Nah, kita mesti kalau dikasih raw data kayak gini, kita kan coba pisahin gimana cara ngebedain antara data-data ini gitu ya. Nah, di sini unsupervised learning itu bekerja dengan baik ya. Jadi dia melihat dari memang perbedaannya gitu. Instead of tadi yang label data, dia melihat dari targetnya atau errornya gitu ya, perubahannya gitu. Nah, kalau RL gimana? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi aku kasih gambar ini, coba teman-teman boleh pikirkan dalam hati kira-kira ya. Kalau ada yang mau jawab, ini sabi banget. Kira-kira gambarnya nunjukin apa sih? Apa yang ngebuat RL itu keren gitu? Apa yang ngebuat RL itu beda dibandingkan supervise sama unsupervised? Coba mungkin teman-teman ada yang berani untuk ngomong gitu dari sesimpel dari gambar ini aja. Ada? Wah, ini masih malu-malu nih, masih siapin pertanyaan kali ya. Oke. Nah, apa yang ngebuat beda gitu ya? Oh, ini ada yang chat nih. More like daily life than deep and machine learning. Oke, thank you Kak Evan. More like daily life and then deep and machine learning ya. Oke. Maksudnya mungkin deep and machine learning itu jauh lebih teoritis kali ya. Jadi kalau reinforcement learning itu ya buat menghadapi keadaan yang uncertainty ya. Oke, nah ini hampir benar gitu ya. Aku tambahin sedikit dari meaning yang mungkin Kak Evan ini ya. Jadi apa yang ngebuat reinforcement learning itu hebat itu adalah ketika dia menghadapi uncertainty and infinite possible outcomes. Maksudnya gimana? Kita bahas dari gambar ini simple aja ya. Coba bayangin Pac-Man ini ya. Pac-Man berapa banyak sih kemungkinan dia bisa berjalan? Dalam arti di kondisi tertentu katakanlah dia berhenti gitu ya di tengah-tengah dan ada musuh yang ngikutin dia. Berapa banyak kemungkinan dia bisa jalan gitu ya. Dia bisa naik ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping kanan, dia bisa ke manapun yang dia mau gitu ya, mengambil makanannya dan lain-lain itu banyak banget kan outcome yang bisa terjadi dan akhirnya juga banyak banget dia bisa di posisi paling kiri atas atau bisa aja di posisi kanan, di posisi tengah, di posisi bawah itu kan banyak banget ya. Nah, disinilah RL itu menjadi sangat-sangat menarik gitu ya karena dia bisa pembelajaran itu bukan lagi tentang data yang apa nyebutnya ya kayak kalau kita ngomongin supervised learning kan itu ada tabel, ada kolom gitu ya. Dia belajar benar-benar dari semua dimension, dia coba ekstrak, dia lihat relationship-nya gitu ya dari satu variabel ke variabel lain dan ke output-nya gitu ya. Nah, tapi CRL ini dia bukan lagi gitu. Dia benar-benar melihat berapa sih kemungkinan dia bisa untuk menang at the end of the day atau mendapatkan maksimum reward ketika mengambil action tertentu. Gitu ya. Jadi ada sedikit shift gitu ya, instead of melihat tadi punya tabel data yang udah belajar nih sebelumnya, misalnya dapat weight parameter gitu ya, ada parameternya AX plus B misalnya gitu ya, dia setting parameternya si A sama B-nya, biasnya, dan jadilah suatu fungsi gitu ya. Itu kan untuk machine learning ya, secara keseluruhan supervised learning gitu. Nah, tapi RL ini dia tuh mainnya udah sampai di tahap dia observasi, dia melihat berapa kemungkinan prediction dia ini berhasil gitu, sampai dia bisa mendapatkan reward maksimum gitu ya. Nah, disinilah dia menang tadi infinite possible outcome dan uncertainty ya. Kalau misalnya tiba-tiba si setan ini tiba-tiba gerak ke bawah, ke arah dia bisa muter balik gitu. Dia itu nggak diprogram. Dia belajar bahwa ternyata ketika dia lagi berjalan, setan itu lagi misalnya mengarah ke dia atau menjauhi dia dan dia mengarah balik ke si setan, itu dia bisa kalah gitu. Nah, itu sih tadi dia belajar, dia observasi gitu. Sama kayak kita main game lah, kalau kalian tahu ya, kalau main Valorant atau main apa, bisa sambil loncat headshot gitu ya. Dia belajar kan, itu bukan sebuah kebetulan doang, tapi dia bisa belajar dari situ sebenarnya. Nah, inilah RL tadi gitu ya. Nah, RL itu sendiri sebenarnya ada sedikit klarifikasi juga ya. Itu bukan algoritma, teman-teman. Jadi, balik lagi memang RL itu adalah konsep gitu ya. Jadi, kalau kita ngomongin algoritma tuh banyak banget RL. Ini aku
nggak semuanya ya, karena banyak, balik lagi nih aku sebutin yang penting-penting gitu ya. Seperti contoh Monte Carlo, ini mungkin teman-teman yang di bagian IT tahu lah ya, Monte Carlo Tree Search gitu, itu pasti tahu banget. Nah, terus ada SARSA. SARSA itu State Action Reward. Ini jadi paling simple dari reinforcement learning. Dia memakai konsep Markov Decision Process gitu ya. Ini semua rata-rata Markov Decision Process ya memang. Yang dimana intinya ada state, ada agent, ada environment, dan ada reaction, ada interaction sama lain gitu ya. Intinya itu. Dan masih banyak lagi algoritma kayak Q-learning, deep Q network. Nah, yang aku pakai ini yang lagi pelajarin akhir-akhir ini deep Q network ya. Yang mana sebenarnya dia intinya memang Q-learning ini tadi dia mencari state action value pairs. Jadi di dalam state tertentu dia ketika melakukan action itu value-nya berapa sih untuk bisa berhasil, prediction-nya berhasil gitu ya. Nah, itu dia menghitung di situ Q-learning, dan ini benar-benar masif ya ketika kita coba untuk pakai data, maksudnya tadi untuk ngepredik Dota gitu, itu gila banget tuh, nggak bisa pakai Q-learning, dimana masuklah ke algoritma yang paling baru tuh yang bagusan itu deep Q network dan lain-lainnya gitu. Nah, yang ke-567 ini jujur aku jarang pakai, bahkan masih sedikit baca-baca ya, karena emang kalau algoritma di RL tuh banyak banget teman-teman, tapi konsep intinya itu ada di Markov Decision Process, di mana ada suatu state gitu ya, ketika state ini diberikan kepada agent, dia akan menerka state itu dan akan memberikan action. Nah, si action ini akan mempengaruhi environment untuk menghasilkan state baru atau kondisi baru. Nah, di situ juga si environment bakal memberikan reward. Jadi yang tadi teman-teman lihat diagram reinforcement learning itu adalah Markov Decision Process sebenarnya, teman-teman. Yang paling simpelnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk si algoritma RL gitu ya, untuk klarifikasi sedikit lah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke use cases dari RL. Nah, ini menarik banget, karena jujur aku pertama kali nonton tuh merinding gitu ya. Wah, gila banget nih. Oke, aku coba share ya ini untuk drone racing. Jadi aku jelasin dulu casesnya. Memang ini diciptakan waktu itu di lab untuk dia apa ya nyebutnya ya, kayak simulasi. Jadi ada pertandingan drone gitu, pertandingan drone racing gitu ya, di beberapa ini dikendalikan manusia, dan ini coba direplikasi di simulasi, level simulasi gitu ya, dan pakai RL. Jadi mau dilihat manusia sama sistem bakal siapa sih yang lebih menang gitu ya. Nah, ini menarik nih, kita nonton ya. Nah, ini tadi yang dia coba ya di multiple racing arenanya. Nah, ini ketika diberikan uncertainties, jadi tracknya berubah-ubah gitu, gerak ya. Nah, ini menarik sih di sini. Jadi dia multiple run itu ya, simulationnya. Nah, ini ketika di simulasi dunia nyatanya nih, ini keren banget.
Itu tadi kalau teman-teman lihat itu sampai sempat di-mention katanya waktu yang dibutuhkan sama drone ini itu bahkan ngalahin juara satunya waktu itu ya. Jadi ini menarik banget. Ternyata banyak banget kesalahan yang dilakukan sama manusia ketika jalanin drone racing tadi gitu ya. Dia bisa bisa mendapatkan titik paling optimal gitu ya, optimal path-nya gitu ya, karena dia banyak mencoba gitu di sini. Jadi memang reinforcement learning itu menarik ketika kita sebenarnya nggak tahu gimana sih cara environment ini bekerja gitu ya. Tapi yang kita tahu at the end of the day si agent ini harus mendapatkan reward sebesar-besarnya dan menyelesaikan misinya gitu ya. Sebenarnya intinya dari itu aja, simple gitu reinforcement learning. Tapi yang ribet adalah gimana caranya kita memodelkan interaksinya antara si agent dengan lingkungan sebenarnya di situ ya. Nah ini salah satu use cases-nya drone racing. Nah aku ada lagi nih, satu lagi mungkin kalau teman-teman tahu quadrupedal ya, robot ini juga keren sih. Jadi dia kayak ada robot bentuknya anjing, dikasih suatu gangguan dan dia coba untuk melawan gangguan tersebut gitu ya. Secara reinforcement learning. Jadi sebenarnya ini tekniknya tuh bisa dilakukan dengan secara kontrol ya. Jadi kalau teman-teman tahu LQR, linear quadrator regulator dan lain-lain itu sebenarnya bisa gitu. Cuman yang ngebikin ini hebat adalah ketika diberikan uncertainties yang belum pernah dipelajarin sebelumnya atau dia nggak bisa mau modelkan, si reinforcement learning ini bisa belajar. Nah itu ya. Jadi belajarnya juga sebenarnya dibilang direct enggak juga gitu. Jadi belajar dari berdasarkan experience sebelumnya itu. Dan ini semua nggak di hard coded teman-teman. Jadi benar-benar dia belajar berdasarkan dari experience dia tadi, berapa sih parameter yang dibutuhkan untuk setting tuningnya gitu. Jadi kalau teman-teman bayangin ya kayak manusia aja sebenarnya gitu ya si reinforcement learning ini. Nah ini ya. We present a control strategy for quadrupedal robots using deep reinforcement learning. Our controller is capable of autonomously recovering from a fall, as shown here. It is trained using only simulated data, aka within 5 seconds in all experiments. The success rate is higher than 97% on the flat ground. Here is an overview. Nah ini teori kali ya. Jadi kita lihat langsung ke bagian terakhir nih, simulasinya. Follow us to clean up and locomotion respectively. Each behavior is a neural network policy trained in simulation. With these distinct behaviors, a behavior selector is trained. It learns to switch between 3 behaviors to follow target velocity. We used a neural network to estimate the base height during the experiment to avoid undesirable behaviors resulting from the state estimation error in case of a fall. Itu gila, keren banget. The proposed controller effectively stabilizes the robot, even under large external disturbances, by smoothly switching between the behaviors. Animal learns how to accomplish a task using its whole body, not just the feet. Animal is more robust than ever before. Oke, nah kalau teman-teman lihat tuh di sini ada yang menarik adalah robot ini sama sekali nggak dikasih tahu gimana cara berdiri. Dia nggak dikasih tahu gimana cara bangun, cara muter, cara gimana pun apapun yang teman-teman lihat tadi itu sama sekali nggak dikasih tahu. Dia cuma dikasih tahu bahwa nih kalau robot ini berdiri gitu ya, mencapai ketinggian tertentu, tadi bilang ada height estimatornya gitu ya, mencapai ketinggian tertentu dan bisa stabil gitu ya, jadi nggak dalam keadaan terbalik ke samping atau gimana gitu, dia mendapatkan reward paling besar gitu. Nah dari situ dia belajar gimana ya cara ngegerakinnya ya. Dia dikasih tahu nih actionnya cuma ada 4, ada berapa angle ya, bisa dihitung 4 yang bawah, 4 yang atas, sama ada 4 lagi yang buat rotatingnya ya, jadi ada 16 total motor yang bisa digerakkan gitu ya, continuous action gitu. Nah dari situ dia akan mencoba estimasi sendiri
cara untuk dia bisa mencapai keadaan paling tinggi itu gimana caranya gitu ya. Dan ketika didorong, ketika dia dikasih gangguan besar gitu, gimana cara menstabilkannya, dia akan belajar sendiri itu. Dia akan melihat kayak, oh ketika didorong ke kanan harusnya kaki kanan ini dibikin lebih kaku atau lebih rigid gitu ya. Atau misalnya katakanlah dia belajar lebih elastis, lebih apa. Nah, disitulah si robot ini sebenarnya belajar gitu tentang reinforcement learning tadi gitu. Jadi punya ability untuk berpikir kreatif sebenarnya. Kayak kita mikirnya, oh mungkin kalau misalnya dorong ke kanan harusnya kita bentuknya kuda-kuda nih biar nggak bisa geser. Tapi ternyata robot itu belajar bukan kuda-kuda harusnya, tapi kita kuatin kaki kanan sama tangan kanan kita supaya kalau jatuhnya nggak terlalu jauh misalnya gitu atau gimana. Nah itu kan sesuatu yang dipelajari sama robot ini tanpa kita program sebelumnya gitu ya. Jadi ini yang bikin reinforcement learning itu menarik gitu ya. Nah, oh sorry. Ya, itu kurang lebih. Nah, pertanyaan yang muncul di sini. Ini kan dari tadi sebenarnya nggak jauh-jauh sama yang namanya robot gitu ya. Ada nggak sih other field gitu? Jadi ada nggak sih aplikasinya di dunia yang lain nih gitu ya? Nah tadi ada pertanyaan satu gitu di awal ya dari siapa nih? Tadi aku sempat lihat. Kayaknya ada tadi. Oh iya dari Kak Evan ya. Can we do NLP using reinforcement learning? Nah nanti ini aku kasih lihat mungkin ya. Sebenarnya aku juga nggak expert di NLP, di RL juga enggak sih. Tapi setelah aku nggak begitu berdalamin, tapi kemarin sempat ada beberapa paper yang aku baca ya. Nanti mungkin kita bisa lihat bareng-bareng ya gitu. Nah tapi ini aku coba bahas other field-nya itu dari sisi energi ya, karena bagi aku memang background-nya energi. Yang dimana aku di sini bakal kenalin ke teman-teman juga project akhir gitu ya. Jadi untuk skripsi dan juga untuk produk sebenarnya namanya SECO atau Smart Energy Consumption Optimizer gitu. Nah, tapi aku di sini nggak akan jelasin sampai detail banget karena banyak konsep di belakangnya ya nggak gampang ya. Dari segi energi kita mesti bahas satu-satu dan dari segi RR-nya ada lagi gitu ya algoritmanya apa aja gitu. Nah, tapi aku akan ngasih gambaran simpelnya. Jadi sebenarnya SECO itu adalah plug and play smart device gitu ya, yang bisa kontrol air conditioner teman-teman nih secara autonomous gitu ya. Autonomousnya gimana? Bukan cuman on off atau misalnya scheduling time kayak oh nih orang suka jam 5 sore pulang nih nyalainnya jam 4 terus dia suka malam-malam sukanya panas nggak suka dingin gitu. Bukan scheduling kayak gitu, tapi dia belajar sendiri gimana cara mendapatkan titik set point gitu ya atau zona di mana usernya itu merasa paling nyaman dan secara energi juga paling kecil cost-nya gitu ya. Yang di mana dia learning di sini ada learning gitu ya, learning dari user behavior untuk minimizing energy usage tapi nggak melupakan comfort gitu. Intinya itu sebenarnya plug and play. Jadi kita nggak merusak AC yang lama, kita cuma taruh nih AC, kita sambungin nih ke steker. Jadi kayak teman-teman tahu smart home mungkin ya. Kita konsepnya mirip dengan smart home tapi dari AC ini, dari colokan ini dia bisa ngontrol AC gitu ya. Simpelnya gitu. Nah, dari Project Seco ini memang ada dua kontrol objektif tadi sempat aku bahas ya. Jadi memang ada satu yang minimizing effort atau dalam hal ini adalah energy consumption gitu ya. Dan yang kedua adalah maximizing performance atau user comfort. Nah, sebenarnya kalau dibahas secara teori ini panjang, tapi aku kasih tahu intinya aja. Jadi kalau dalam energi gitu ya, terutama pasti teman-teman tahu kalau AC semakin rendah suhunya gitu, semakin dingin temperaturnya, otomatis energinya makin gede ya yang pakai. Ya itu pasti tahu lah ya, semua AC, semua refrigeran itu udah jelas banget lah. Nah disinilah menjadi istilahnya objek optimasi sebenarnya gitu ya. Energy consumption satu hal mesti sedikit mungkin gitu ya, karena memang kalau misalnya terlalu besar juga ya boros listrik gitu ya, nggak efisien kerjanya. Tapi sisi yang lain, si user comfort ini juga menunjukkan bahwa zona nyamannya manusia kan beda-beda gitu ya. Nah kita perlu memberitahukan gimana sih cara sistem ini mengerti gitu, how the user really feels ya di sini. Jadi memang output dari user comfort ini dalam bentuk seperti katakanlah 1, 0, -1 gitu, menandakan kepanasan kayak kedinginan atau mungkin normal aja suhunya gitu ya. Nah ini akan menjadikan reference point tadi untuk si AC-nya itu bekerja gitu ya. Gimana dia mengatur set point AC-nya gitu. Nah dari sinilah sebenarnya kenapa gitu ya, kenapa aku coba bikin produk ini sebenarnya simple memang. Overall gitu kita melihat AC itu sebenarnya global energy consumption-nya itu sampai 16% teman-teman. Jadi bayangin kalau misalnya kita pakai sia-sia berapa banyak energi yang dibuang gitu ya. 16% loh ya, 16% dari total consumption dunia global. Ini datanya dari AYA sama Australia government gitu. Nah, ini adalah propose sistem desainnya. Jadi sebenarnya disimplified ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat yang aslinya tuh ruwet karena sistem desain ya. Jadi ada komponennya, ada data-datanya yang mengalir apa aja sih. Nah, tapi to make it simple sebenarnya ada satu yang paling penting itu yang area legend-nya yang kita
mencoba bahas di sini adalah kita pakai algoritmanya DRL atau Deep Reinforcement Learning. Kalau teman-teman tahu ini Deep Q Network. Nah, itu kita pakai itu. Jadi sebenarnya di dalam itu ada neural network-nya gitu ya. Ada DNN-nya, dan kita pakai DNN itu sebagai brain dari RL agent-nya. Nah, konsep data pipeline-nya dari si RL agent ini sama kayak RL pada umumnya gitu ya, di mana ada state masuk ke dalam neural network-nya dan diproses menghasilkan action-nya dipakai untuk kontrol AC-nya gitu ya. Nah, cuman yang ngebikin beda strukturnya adalah kita pakai actor critic network. Nah, ini sebenarnya kalau teman baca ini dalam lagi gitu, nanti bisa cari kalau penasaran gitu ya. Tapi intinya actor critic network ini seperti dosen dengan mahasiswa. Jadi ketika teman-teman ngerjain PR, dinilai sama dosennya kan. Nah, ketika dinilai itu kan teman-teman dapat feedback ya. Feedback ini dipakai untuk learning-nya teman-teman. Kayak, oh ternyata kemarin ngerjain soal nomor 1 ini salah nih, jawabannya bukan ini. Berarti next time harusnya kita cari jawaban yang lain lagi misalnya gitu. Nah, ini cara kerjanya si actor kritik, di mana actor itu sebagai output producer gitu ya. Jadi memberikan action untuk langsung dijalin ke AC. Nah, kritik ini menilai hasil dari output dari si actor tadi gitu ya. Makanya dari action ini ada data pipeline masuk ke dalam kritik gitu ya. Dan reward dari environment itu masuk ke kritik. Dia bisa bilang brain-nya lah. Nah, actor ini adalah aktuatornya atau yang memberikan action-nya gitu ya. Secara simple gitu. Di sini juga kita pakai 2 user input sebenarnya. Jadi memang bagaimana user feedback itu akan mempengaruhi pembelajaran dari sistem dan juga energy saving percentage. Jadi balik lagi kan tiap user beda-beda ya. Ada yang mereka demen hemat energi, ada juga yang mereka demen udah yang penting nyaman aja lah. Nah, di sinilah kita memberikan fleksibilitas gitu ya untuk teman-teman ketika pakai produk ini tuh bisa untuk menyesuaikan kenyamanan teman-teman gitu sebenarnya. Itu adalah inti dari produk ini. Nah, cuman aku nggak mau terlalu bahas fokus ke produknya, tapi lebih fokus ke RL-nya gitu ya. Nah, untuk action output-nya sendiri memang kita pakai command set yang paling simple ya. Jadi memang pakai temperatur dan fan speed. Kalau teman-teman tahu ya, biasa ada settingan 18, 19, 20, 21 gitu ya. Nah, itu yang kita pakai untuk sebagai action output-nya. Jadi kombinasi dari katakanlah, oh ternyata ketika jam 12 malam, si user ini tuh demennya pakai temperatur di katakanlah 22 dengan fan speed-nya 1. Dari mana dia tahu? Dia belajarin bahwa ternyata ketika dia pakai kombinasi lain di state tersebut gitu ya, dia mendapatkan reward yang negatif gitu misalnya. Nah, tapi ketika dia mempertahankan suhu ruangan di katakanlah di suhu yang dia nggak tahu gitu ya, pokoknya ngikutin dari dinamikanya si user, dia mendapatkan reward yang baik gitu ya. Nah, di situ dia belajar untuk pakai aset comment setting dalam seharian, dia harus setting berapa aja sih sehari gitu. Nah, mungkin kalau dibayangin agak sulit ya, tapi aku mungkin tunjukin gitu ya. Jadi emang ini proyeknya udah jalan dan kita udah coba proof of concept-nya ya kebetulan dan ya lumayan makan waktu sebenarnya ya. Nah, tapi aku tunjukin aja. Nah, jadi ini sneak peek ya. Balik lagi nih kita coba simulasikannya itu dalam static environment. Jadi aku coba simulasikan ada outdoor temperatur, ada ruangan, aku simulasikan thermal apa nyebutnya ya, conduction-nya gitu. Jadi perpindahan panasnya itu aku deskripsikan, aku modelin secara matematika gitu ya. Dan ini yang terjadi teman-teman. Nah, yang di kiri kalau dilihat itu adalah thermostat controller. Jadi kalau pakai thermostat, kita jaga suhunya itu di 25 plus minus 1 gitu ya. Nah, si sistem ini belajar, ya udahlah, biar dia nggak terlalu boros juga energi, kita pasang aja di maksimumnya, yaitu 26 derajat Celcius, kan 25 plus minus 1 gitu ya, ke comfort zone dari usernya. Dia pasang. Dan benar, dia bekerja baik gitu ya, dan pakai energi total 43 kWh. Nah, tapi ketika pakai RL, ini menarik teman-teman. Jadi, di RL ini kita tuh nggak kasih tahu sama sekali, ini cooler itu bisa ngapain aja sih. Jadi, ya terserah, pokoknya ini ada cooler, dia bisa ngasilin kalor, gitu ya, bisa ngasihin kalor, bisa nyet kalor, lah serah mau gimana cara kerjanya gitu. Intinya on off doang nih, dari on off doang. Tahu nggak yang menarik apa? Yang menarik adalah di sini. Kalau teman-teman lihat ya, jadi yang merah itu adalah outdoor temperatur, yang biru itu adalah temperatur ruangan. Jadi ketika balik lagi nih si RL ini kita nggak kasih tahu ya user comfort zone-nya itu di mana. Kita cuma kasih tahu feedback dari user, yaitu bentuknya 1, 0 sama min 1. Sisanya yang interpretasi adalah dari algoritma RL. Nyaman atau nggak nyaman gitu intinya. Yang dimana ya kita coding sedikit ya itu untuk kasih tahu kalau misalnya feedbacknya 1 ya nggak nyaman, kalau feedbacknya 0 dia penyaman gitu, min 1 juga nggak nyaman karena terlalu panas terlalu dingin gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi ketika malam hari gitu ya, pas ini aku coba modelin, ini sorry teman-teman bukan per 10 menit tapi per 1 menit gitu ya, selama 1 hari 24 jam berarti 1440 menit gitu. Di ketika jam 12 malam di suhu paling rendah aku modelin gitu ya, si RL ini malah bekerja sebagai heater. Agak lucu sebenarnya, bekerja sebagai heater. Jadi aku nggak ngasih direct action kayak pokoknya harus cooling, enggak. Aku cuma ngasih tahu ini ada satu device,
device ini bisa nyerap atau enggak bisa lempar kalor. Dah terserah gimana cara pakainya. Gitu ya. Jadi aku cuma ngasih tahu ini action-nya cuma bisa on atau enggak off. Terserah mau gimana. Nah, yang dilakukan sama si mesin ini, si device ini, sistem ini gitu ya. Dia ketika suhunya di bawah titik nyamannya user gitu ya, di bawah 24 nih. Jadi 24 itu batas minimumnya. Dia mencoba untuk kayaknya user bakal nggak nyaman. Dia akan coba belajar, oke, pas lagi malam-malam ini kita coba nyalain aja cooler jadi heater gitu ya. Dia belajar jadi heater di sini. Dan ketika suhunya katakanlah udah terlalu tinggi di 26 di user comfort zone-nya ini, dia coba untuk matiin gitu ya. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini ada yang spiking gini ya, ada yang melewati karena memang dari sistem ini kita setting untuk selalu ada exploration-nya atau taking random action gitu ya over the time. Untuk apa? Untuk menghindari kalau teman-teman tahu kayak lokal minima, lokal maksima gitu ya. Untuk menghindari kayak nyaman di zona nyaman lah ya, berhenti di zona nyaman istilahnya kalau pembelajarannya gitu ya. Jadi untuk dia tetap terus belajar, dan ternyata memang yang menarik di sini adalah walaupun memang pakai energi yang lebih besar gitu ya, masih belum bisa membuktikan bahwa kita bisa reduce energy gitu ya. Tapi dari segi user comfort zone gitu ya, kita ngomongin user comfort zone aja nih, si RL ini berhasil jauh lebih efektif dibandingkan thermostat controller. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di thermostat controller ini, di jam-jam malam, dia tuh di bawah suhu dari titik nyaman user loh. Gitu ya, bisa bayangin ya betapa kalau misalnya teman-teman disuruh pilih kepanasan, kepanasan. Pilih malam-malam kedinginan atau malam-malam tetap nyaman gitu kan. Pasti pilihannya tetap nyaman dong. Karena pengen tidur berkualitas gitu ya, atau misalnya gimana. Nah, ini yang dilakukan sama si RL tadi dengan user feedback ya. Kita nggak ngomongin clothing, nggak ngomongin apa, kita ngomongin benar-benar cuma user feedback yang dipasang kalau misalnya di atas 26, dia merasa nggak nyaman, di bawah 24 juga nggak nyaman gitu ya. Dia belajar untuk coba stabilin suhu ruangan itu di antara 24 dan 26. Dan ini balik lagi, nggak ada hard coded. Jadi, dia nggak tahu sama sekali user comfort zone ini, dia nggak tahu. Kita bikin 3 sistem yang berbeda gitu ya. Ada satu functional API-nya yang akan melakukan simulasinya, ada satu yang sebagai otaknya atau DRL-nya ini, satu lagi ya subsistem dari si heater-nya gitu ya. Heater, lalu thermal modeling-nya dari ruangan gitu ya. Jadi semua berbeda data gitu. Jadi nggak mungkin ada leak datanya gitu ya. Tapi dia bisa nebak akhirnya di user comfort zone itu dari mana sih suhunya. Dan dia akan beroperasi di sana. Nah, ini yang menarik dari temuan aku kemarin teman-teman. Jadi memang masih early adopters banget. Dan kedepannya memang kita akan coba bukan on-off doang, tapi kita akan coba multiple combination set. Kayak tadi, instead of on-off, kita coba bisa nggak kalau misalnya settingannya bentuknya temperature set dan fan speed-nya gitu ya. Jadi bukan lagi main on-off doang, tapi mainnya udah di kondisi dari high level control-nya gitu ya. Nah, itulah yang coba kita selesaikan di sini. Dan juga nanti kedepannya kita bakal pakai dynamic environment, yang dimana perubahan suhunya tuh nggak mungkin lagi bentuknya kayak gunung gini ya, puncak itu enggak, tapi akan banyak noise. Lalu kalau misalnya tiba-tiba ada orang masuk, gimana reaksi dari sistem ini? Bagaimana dia akan memantul balik gitu ya untuk menuju ke stabilnya gitu ya. Nah, itu akan kita coba nanti ketika untuk static environment ini udah berhasil, kita akan masuk ke dynamic environment tadi gitu ya. Nah, itulah kurang lebih sneak peek-nya lah apa yang aku sekarang lagi coba kerjain. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa banget langsung DM, atau misalnya teman-teman ada mau pertanyaan langsung juga boleh banget gitu ya. Very welcome, karena balik lagi memang ini out of curiosity ya. Jadi penasaran sebenarnya bisa nggak sih kita coba selesaikan masalah energi itu dengan RL. Karena RL ini kan robot kreatif gitu ya. We want to try gitu. Nah, gitu ya kurang lebih. Nah, untuk closing itu semua, mungkin aku kasih keynote beberapa ya untuk teman-teman biar bisa ngikutin sampai akhir. Nah, pertama adalah era dari kreatif AI itu bakal terjadi teman-teman sebentar lagi. Yang dimana kreatif AI ini maksudnya apa? Maksudnya ya AI yang bakal menyerupai manusia teman-teman. Jadi bukan menyerupai kayak serem-sereman kayak Terminator, enggak, tapi AI ini bahkan bisa mencari apa ya istilahnya nyebutnya ya, kayak berpikir kreatif lah seperti manusia. Kayak tadi kita nggak ngasih tahu cooler sama heater, dia cuma bisa ngeluarin kalor dan nyerap kalor, tapi dia act as a heater. Padahal itu harusnya kan cooling system gitu, AC harusnya gitu, tapi dia bisa gitu. Dia belajar sendiri gitu. Aneh sih, emang jujur agak aneh, tapi itu yang terjadi dalam RL gitu. Dia belajar bahwa kalau dia di luar zona nyaman ya, dia nggak, usernya nggak nyaman, dia dapat reward negatif gitu. Ya udah, mendingan gua coba aja. Kalau misalnya jadi heater gimana? Dan dia belajar itu, dapat reward paling maksimum gitu ya. Dari situ dia belajar. Nah, inilah era dari kreatif AI tadi gitu ya. Sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah pikirkan sebagai manusia, tapi itu terjadi di robot, di AI tadi gitu. Dia bisa belajar gitu. Nah, yang kedua adalah era ini belajar dari observasi. Nah, ini yang penting banget memang, bukan dari codingan, bukan dari if else statement, bukan, tapi dia belajar observasi. Dia belajar interaksi antara state dengan reward. Yang dimana dia akan melakukan prediksi nanti akhirnya adalah best action value-nya.
Jadi ketika state tersebut terjadi, action value paling bagus tuh apa sih yang dikeluarin gitu ya. Dan teman-teman pasti bisa bayangin kalau yang sering udah ngelakuin machine learning ya, 0,0001 sama 0,01 itu kan beda. Walaupun memang secara insignifikan ya angkanya, tapi itu beda. Dan bayangin kalau state itu continuous, artinya ada banyak banget tadi perbedaannya gitu ya. Berapa banyak kombinasi bisa terjadi? Exploding pasti kan. Bisa sampai infinity. Nah, sinilah si RL tadi perform the best gitu ya. Dia bisa predict the best action value they could get gitu ya, berdasarkan dari future value atau expected reward-nya gitu ya, at the end of the day, atau maximum reward-nya tadi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah memang si RL ini sekarang jujur lagi banyak banget diadopsi sama industri lainnya. Salah satunya kalau di aku di energi bidangnya. Untuk apa sih? Untuk smart grid misalnya. Smart grid, lalu juga ada yang untuk optimasi power plant, ada yang untuk optimasi HVAC, dan dari semua itu yang menarik adalah classical control kalah total. Jadi makanya kenapa aku juga belajar RL ya. Jadi memang di industri aku sendiri di energi tadi itu RL ini lagi masif banget, sampai banyak penelitiannya kalau pakai classical control untuk HVAC system ya. Jadi teman-teman, heating, ventilation, sama air conditioner system tadi itu pakai PID kalau teman-teman tahu, atau on off lah, simpelnya on off aja ya. Itu kita katakanlah ngepakai sampai 2 megawatt hour gitu ya per hari. Nah, ketika pakai RL dia bisa ngedrop sampai 1,1 megawatt hour. Hebat ya. Nah, yang ngebikin dia bisa sampai 1,1 gimana? Ternyata dia belajar bahwa di jam-jam siang itu banyak banget murid-murid yang bisa dibilang kalau orang pakai AC pasti nyarinya ngincernya nyaman gitu ya, ngincernya yang deket AC yang dingin gitu. Tapi dia analyze, dia predict gitu ya, berdasarkan dari apa yang dia lihat observasinya, banyak banget di siang hari itu si student ini ketika pakai kampusnya, AVAC-nya itu ya, pakai AVAC di kampusnya, dia malah cenderung ngumpul bareng-bareng. Jadi kayak bentuk cluster gitu ya. Dan ternyata dari setelah melakukan user feedback, ternyata banyak dari mereka kedinginan gitu. Nah, di situ dia belajar, oh, ini tuh kayaknya berlebihan deh. Kayaknya harusnya ada suatu kondisi di mana yang bakal optimal nantinya gitu ya. Nah, itu dia belajar, itu user feedback-nya tadi masukin, dia belajar dan akhirnya bisa menghasilkan optimasi sampai 1,1 megawatt hour, atau kalau kita hitung by number, berarti by percentage ya, itu berarti kisaran 45% gitu ya. Amazing ya, 45% reduction gitu. Nah, itu yang terjadi di RL itu sebenarnya banyak banget gitu sebenarnya industrinya, use cases-nya gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Thank you udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom chat dan kita langsung bahas bareng-bareng ya. Mungkin itu sih. Nah, tadi sebenarnya aku ada sempat sedikit yang untuk menjawab yang Kak Evan ya. Tadi menarik nih ya soal NLP nih. Aku langsung share aja biar teman-teman juga kalau ada yang mau belajar aku bisa kasih ya ini papernya ya, bentar. Oke. Nah, ini harusnya kelihatan ya, ada ininya. Nah, untuk NLP itu sebenarnya ada nggak sih RL-nya gitu ya? Nah, ini mungkin nanti aku kasih link-nya di kolom chat. Nanti boleh teman-teman langsung baca juga ya. Kalau penasaran langsung cari. Oke. Nah, silakan. Nah, ini NLP sendiri memang banyak banget gitu ya. Bahkan sampai ada yang dia untuk ngejawab, untuk bikin caption, untuk dialog gitu. Nah, ini mungkin anak NLP lebih relate kali ya. Aku soalnya aku nggak pernah belajarin NLP. Tapi jawabannya iya ada RL untuk NLP gitu ya. Nanti boleh baca-baca. Oke, ini mungkin aku sekalian baca satu ya pertanyaannya. Thank you yang udah mau nanya. Oke. Oh, ini ada nih dari Kak Putra ya. Kalau lihat di YouTube ada simulasi untuk melatih agent. Melatihnya itu bagaimana caranya? Pakai software apa? Oke. Bagaimana caranya? Melatihnya pakai apa? Nah, balik lagi itu depends ya Kak Putra. Jadi kalau aku karena sistemnya dalam bermain data doang, ya artinya sebenarnya pakai equation aja, math equation gitu ya. Untuk perpindahan panas itu bisa solve untuk modeling thermalnya gitu ya. Nggak perlu grafik. Jadi nggak perlu kayak kalau teman-teman tahu simulasi kayak pakai ANSYS atau SolidWorks itu nggak perlu karena memang sesimpel equation-nya tuh cuma thermal modeling aja. Perpindahan panas secara 2 dimensi, secara 3 dimensi gitu ya. Nah, dari situlah kita bisa coding di Python. Kalau aku sih pakai Python ya, jadi nggak perlu grafik, bukan nggak perlu grafik, tapi nggak perlu simulasi gambar. Jadi sebenarnya simulasi data aja, asal ngerti artinya, itu bisa jalan gitu ya. Nah, aku pakai Python tadi, aku jadi nggak pakai software. Tapi kalau Kak Putra ini tertarik gitu ya, kemarin tuh sempat ada di diskusinya reinforcement learning, nanti bisa dicari, itu ada satu
yang pakai Unity untuk bikin game, dan game itu dikasih RL Legend gitu ya. Tapi ini balik lagi game ya. Nah, itu biasa dia pakai Unity, emang udah ada built-in algoritmanya dan dia tinggal plug and play jadi gitu ya. Paling ya cuman ya modeling environment dikit-dikit lah gitu ya. Nah, cuman ya itu jatuhnya game ya. Tapi kalau pertanyaan Kak Putra adalah simulasi kayak misalnya tadi yang ada robot ditendang, jatuh, itu gimana simulasinya? Nah, dia tuh biasanya bikin sendiri. Dia biasa bikin sendiri untuk environment modeling atau nggak pakai third party apps yang bisa simulasiin gambarnya tapi secara equation-nya dia bikin sendiri gitu. Jadi memang RL itu sendiri tantangannya dari environment-nya gitu ya. Ngebikin environment-nya itu bisa nggak dimodelin gitu ya. Kalau nggak bisa dimodelin, ya disitulah yang main RL pasti mati. Susah banget, soalnya jujur susah banget ya teman-teman. Jadi aku sendiri untuk bikin environment RL-nya itu banyak banget revisinya gitu. Karena pemodelan cuma MC delta T ya. Ini masih MC delta T. Kayak perbedaan panas biasa, one dimension gitu. Tapi banyak banget error yang bisa terjadi. Jadi kita mesti kasih boundaries, kita mesti kasih action apa aja bisa diambil dan lain-lain. Kalau nggak ya bakal error, bakal divergent hasilnya gitu ya. Nah itu sih. Oke, semoga menjawab ya. Oke. Ini ada, oh ini dari Kak Rian nih. Maaf mungkin tadi agak lewat, kalau yang kasus AC tadi, di real case-nya cara dapat reward dari usernya apa ya Mas? Oke. Cara dapat reward dari usernya gimana? Nah, jadi memang mungkin aku tunjukin gambar kali ya, biar asik lah gini. Oke, ini aku bikinnya di flowchart. Wait ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga, Sabi ya langsung ya, atau mau langsung ngobrol juga kita diskusi boleh banget gitu. Karena ini kita open sih sebenarnya ya, bukan one way communication, is okay gitu. Nah, ntar aku coba buka dulu. Jadi memang karena ini buat skripsi ya sebenarnya, jadi aku banyak bikin diagram buat visualisasi. Oke, nah ini yang aslinya nih yang reward. Nah tapi aku mau lihat yang reward sistemnya. Jadi memang ini masih balik lagi masih intuitif karena reward itu kan sangat-sangat intuitif ya. Tapi intinya bagaimana dia menentukan rewardnya itu ada beberapa kasus ini untuk optimasinya gitu. Yaitu kita pakai namanya average power atau penggunaan rata-rata, lalu juga ada current power atau penggunaan di saat itu, lalu ada PTC level atau personal thermal comfort gitu ya. Ini comfort function tadi yang -1, 0, 1 gitu ya. Yang ini ada angka-angkanya juga, ini masih intuitif, belum pasti karena kita harus cari tahu gitu ya, harus kita lihat juga gitu. Nah, alpha ini adalah si energy saving percentage-nya gitu ya. Berapa banyak energy saving yang ingin dilakukan. Nah, ini yang coba aku modelin nih kalian ya. Dari reward ini, apakah sistem itu bakal mengerti mana sih yang lebih penting antara power sama thermal comfort gitu ya. Melalui apa dia tahunya? Melalui alpha misalnya gitu ya. Nah, ini alpha ini akan menentukan mana yang lebih besar antara reward-nya ketika dia coba maksimalin energy saving-nya atau maksimalin thermal comfort dari user-nya. Nah, itu kan sebuah problem optimasi ya. Nah, ini yang dicoba dipelajarin sama si robotnya tadi. Nah, kalau yang teman-teman lihat tadi di sini yang ada grafik ini belum dipasang reward-nya tadi. Itu masih proposal gitu ya. Di sini yang dipasang cuman user comfort feedback-nya. Makanya kenapa teman-teman bisa lihat penggunaan energinya tuh sampai 45,8 dibandingkan yang tadinya termostat cuma 43. Karena si RL controller ini dia cuma ngerti ketika ada di comfort zone dia dapat reward gitu. Tapi di luar comfort zone ya bodo amat. Ya minus gitu ya. Minus bukan bodo amat, minus. Mau energinya maksimum kayak energinya minimum bodo amat gitu. Yang dia pentingin adalah user comfort zone-nya. Makanya kenapa behavior-nya dia bisa menghasilkan energi itu lebih besar dibandingkan 40 yang termostat, tapi secara user comfort zone dia lebih nyaman dibandingkan yang termostat gitu ya. Nah, itu mungkin semoga menjawab ya kalian ya. Itu sih untuk real case-nya aku pakai itu. Jadi user feedback-nya itu dari sana, dari ngeliat secara power consumption dan juga user feedback, dan itu menjadi reward-nya gitu ya. Kalau untuk user feedback-nya sendiri, komunikasinya gimana dengan sistemnya, itu kita pakai wearable device. Jadi yang mendeteksi kayak suhu tubuh, lalu detak jantungnya manusia, dan kita coba lakukan prediksi lagi di situ. Jadi apakah manusia ini merasa nyaman ketika lagi di kondisi ini gitu ya. Jadi itu tersendiri lah, itu mungkin teman-teman ngerti lah yang data science ya, itu bisa dipelajarin sebenarnya dari sana ya, untuk kita coba lihat
ketika dia merasa nggak nyaman itu detak jantungnya berapa sih, terus suhu tubuhnya berapa ketika nggak nyaman, atau dia merasa nyaman atau gimana, itu kan bisa dilihat sebenarnya gitu ya. Itu teknis ya, tapi secara konsep garis besarnya seperti itu gitu. Mantap. Oke, thank you. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan, atau kalau ada yang masih penasaran, ada yang pengen tahu lebih lanjut, monggo silakan. Gimana? Aman? Aman semua nih ya? Oke, kalau misalnya, oh ada lagi nih message apa nih? Harus pakai sensor. Nah, ini good question ya, Kak Putra. Jadi, sebenarnya RL ini justru mengeliminasi sensor. Percaya nggak sama statement itu? Maksudnya gimana? Gini, kalau misalnya Kak Putra tahu, soal Tesla ya, pernah dengar ya, Tesla itu bisa dibilang bukan the best smart car, tapi gonna be the cheapest smart car gitu ya. Itu targetnya Tesla memang untuk bisa dipakai sama orang banyak gitu ya. Nah, cuman permasalahan di smart car itu kan sebenarnya kebanyakan pakai LiDAR ya, atau yang ya pakai cahaya ya untuk dia jadi radar gitu untuk melihat gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang computer vision lebih ngerti lah ya, lebih tahu gitu. Nah, cuman yang mau sharing adalah di sini dia pakai LiDAR banyak banget dan itu bikin mahal, itu sensor kan ya, sensor mahal. Tapi ketika ada RL dia cuma pakai computer vision nih, dia pakai computer vision, dia ngelihat di depan itu, dia melihat misalnya ada jalan, terus ada mobil, ada apa di deteksi object detection gitu ya. Dia akan belajar ini harus ke kiri atau ke kanan misalnya gitu ya. Dia akan belajar di simulasinya tuh bagaimana menghadapi tiba-tiba misalnya ada mobil berhenti, ada apa, itu kan dia akan belajar itu bukan soft coded, bukan hard coded yang kayak kalau mobil tiba-tiba mendadak di depan, pencet rem, perlahan menggunakan kontrol set gitu, enggak enggak gitu, tapi dia belajar sebenarnya, dia belajar pakai RL tadi, dia mencoba optimasi sendiri gitu ya, dan situlah jadi si RL ini sebenarnya dibilang pakai sensor pasti pakai, tapi justru dia menggunakan less sensor dibandingkan ketika kita coba proses data tadi yang banyak banget kalau di smart car gitu ya, jadi neural network, masuk ke neural network dan hasilnya output gitu ya, itu akan jauh lebih masif computationnya dibandingkan RL tadi yang secara nih ketika lagi ada tiba-tiba mobil mendadak, ini ada best action value yang bisa dikeluarin di state tersebut gitu ya, atau di kondisi tersebut gitu. Itu sih, jadi semoga menjawab ya. Jadi memang kalau pakai sensor pasti, tapi apakah lebih banyak sensor menggunakan RL atau enggak? Ya jawabannya pasti ketika enggak menggunakan RL pasti akan lebih banyak sensornya gitu dibandingkan pakai RL. Karena RL tadi itu benar-benar bisa dibilang apa ya? Jadi kayak orang ya, jadi kayak operator sendiri sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya bukan lagi ngebuat sistem yang pintar ya kayak machine learning atau apa gitu, bukan, tapi kita benar-benar bikin suatu entity gitu ya sebenarnya. Itu yang menarik sebenarnya RL gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya, Kak Putra. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi? Siap, sama-sama. Oke. Ini buat yang penasaran ya sama RL terutama, karena memang RL itu masih mistis ya di Indonesia terutama ya, karena belum banyak banget, tapi kalau ditanya potensinya gimana? Wah, gila, jawabannya gila. Karena tadi banyak banget yang bayangin kalau teman-teman punya bangunan, penggunaannya awalnya 2 megawatt hour per hari gitu ya, bisa tiba-tiba 1,1 megawatt hour. Berapa yang bakal perusahaan bayar ke teman-teman sebagai konsultan? Nah, mungkin kalau teman-teman ada pernah jadi masuk ke konsultansi gitu ya, itu gede banget teman-teman. Ini cuma sneak peek aja ngasih tahu ya. Kalau misalnya kita bisa ngasih best optimization gitu ya, dia belajar gitu ya. Kita bikin satu program atau bikin satu logic gitu, tadi entitas gitu ya. Dia bisa katakanlah kontrol tadi, melakukan kontrol seperti operator jadinya. Ya gila banget gitu, kayak nyiptain entitas baru ya sebenarnya. Makanya itu the same thing juga sama Dota sih. Kalau teman-teman tahu yang OpenAI itu disebutin ya di white paper-nya itu, mereka yang agent-agentnya ini learning experience-nya itu setara orang yang bermain Dota selama 156 tahun. Bisa bayangin ya, jadi kenapa, dan itu berhasil dilakukan dalam waktu berapa bulan doang. Untuk learning-nya ya, bukan the whole konsepnya. Kalau the whole konsepnya 2 tahun gitu ya, 2 tahun, 3 tahun yang kemarin. Lama lah itu, tapi untuk learning-nya ya sekitar 6 bulan. Jadi kayak bayangin teman-teman berapa banyak leverage yang bisa dilakukan sama CRL tadi gitu ya. Kita nggak mungkin dong nyari orang umurnya 156 tahun untuk main Dota biar bisa main jago gitu, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi itu yang terjadi di RL, itu bisa di scale up. Nah itu yang ngebuat RL ini menarik sebenarnya untuk dicoba diaplikasikan di industri gitu teman-teman. Itu sih paling. Oke, aman ya? Ada lagi?
All good? Oke. Kalau all good, gak ada pertanyaan lagi, mungkin aku close ya. Thank you teman-teman udah hadir untuk sesi malam ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik lebih lanjut tentang reinforcement learning, maybe I'm not the expert, tapi aku jujur antusias banget dalam RL ini untuk istilahnya kembangin, terutama di bidang energi gitu ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik sama project aku juga bisa langsung kindly reach out. Itu ada aku di Discord-nya, Events and Rules, bisa cari aja. Dan kalau misalnya ada mau diskusi lebih lanjut juga, I will be really glad to have a nice discussion with you. Jadi jangan sungkan kalau mau DM aja langsung dan kita bisa saling sharing, saling nambah ilmu lah. Jadi aku mah enggak paling jago lah ya, mah banyak yang lebih expert gitu ya. Cuman kebetulan dikasih wejangan sama ya kepercayaan lah sama Mas Angga dan teman-teman untuk sharing terkait project juga ya sebenarnya untuk dia Cicet yang 11 ini bagaimana reinforcement learning itu bisa menjadi game changer sebenarnya gitu ya. Untuk ngebuka perspektif juga sih ke teman-teman bahwa reinforcement learning itu eksis loh. Bukan cuma supervised atau unsupervised learning, bukan cuma regression atau classification atau misal computer vision atau NLP atau apapun, tapi ada RL juga, suatu konsep baru yang bisa dibilang di dunia ini sebenarnya udah lumayan lama ada, tapi baru hype akhir-akhir ini karena kebutuhan komputasinya itu masif ya sebenarnya RL ini. Ya baik lagi memang dia lakukan simulasi, dia bukan lagi bermain cuma data doang, tapi simulasi gitu ya. Karena kita harus simulasikan kan sebenarnya environment-nya itu gimana, relation dari state dengan reward-nya itu kan harus diformulasikan sebenarnya. Nah, itu yang membuat kenapa menjadi sangat berat gitu komputasinya. Nah, kebetulan aja aku cuman data kayak berapa kalor yang dipakai, berapa perubahan temperatur ketika kalor itu masuk, berapa ada heat loss-nya dan lain ya, makanya nggak ribet. Tapi kalau teman-teman lihat yang tadi yang bisa gerakin robot gitu ya, itu kan simulasinya udah mekanik levelnya. Nah, teman-teman mungkin yang sering simulasi tahulah betapa sulitnya gitu ya. Nah, itu kenapa yang ngebuat RL itu menjadi satu setback-nya itu adalah si efisiensi data gitu. Karena ya banyak banget kemungkinannya. Kalau misalnya mainnya model free reinforcement learning gitu ya. Jadi memang reinforcement learning itu banyak banget jenisnya, ada model free, ada model based gitu ya. Cuman yang aku bahas hari ini ada model free. Benar-benar kita belajar, dia nggak ngerti sama sekali environment-nya dan dia akan coba adapt dengan environment itu. Bisa nggak jawabannya? Dan ternyata dari simple gambar ini bisa. Ketika kita kasih reward-nya comfort zone aja. Gimana kalau misalnya kasih reward-nya adalah energi yang dipakai juga menjadi feedback reward-nya. Nah, kita nggak tahu jawabannya. Balik lagi, aku butuh waktu untuk proof-nya ke sana, karena it's not that simple di eksekusinya. Mungkin secara idea, it is simple, tapi secara eksekusinya banyak banget yang perlu dipikirin gitu ya. Seperti boundaries-nya, lalu juga bagaimana behavior-nya, apakah masuk akal atau enggak gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri lah. Mungkin kemarin kalau teman-teman lihat juga ada Karian ya di sini yang sempat sharing juga di reinforcement learning sebelumnya, sempat ngebahas soal memang masalah utama RL itu ada di simulation-nya, ada di environment, itu bener banget. Jadi ya itu sangat-sangat agree lah, sangat-sangat relate kalau teman-teman nanti masuk ya ke RL, itu bener banget karena environment ini bahkan 80% ya dari RL itu fokusnya di environment gitu, bukan di algoritmanya, karena algoritma itu semua sama. Nah, itu yang membuat RL itu hebat. Karena satu algoritma ini bisa nyelesain semua masalah hampir gitu ya. Cuman ya masalah akurasinya ya balik lagi beda-beda gitu ya. Ada yang bagus ketika dia pakai dueling DQN gitu. Jadi dua DQN saling berantem gitu ya. Dia saling belajar learning-nya di scale up, di leverage gitu. Ada yang bagusnya memang dia sendiri aja single agent atau apa. Nah, itu kan balik lagi tiap kasus beda-beda, tapi overall semua algoritma ini bisa dipakai gitu di semua jenis masalah. Itu yang ngebuat RL itu menjadi sangat-sangat keren gitu. Dibandingkan classification misalnya kita cuma bisa ya data itu mempunyai perbedaan yang jelas. Kalau misalnya kayak unique datanya terlalu banyak, kayak misalnya contoh 10,1 sama 10,2 itu kan sebenarnya kalau di data science di statistik itu kan beda angka sebenarnya emang gitu ya. Dan itu nggak bisa pakai classification, bisa pakai regression. Nah, itu kan artinya kita perlu memilih model. Nah, tapi dengan RL ini kita modelnya satu, kita modelin adalah si lingkungannya yang kita coba untuk simulasiin. Dan dia bisa nggak belajar dari itu. Nah, itu sih. Itu yang menurut RL ini menarik. Makanya kenapa general AI gitu bahasanya ya. AI ini menjadi sangat-sangat general. Semua satu algoritma bisa nyelesain semua masalah. Nggak literally semua, tapi most of them gitu ya. Itu sih mungkin closing dari aku itu ya. Thank you teman-teman sekali lagi. It is my pleasure bisa jelasin ini ke teman-teman. Karena baik lagi ya, aku masih pemula juga lah di sini, not an expert gitu ya. Cuman ya udah lumayan lama lah nguliknya sekitar setahunan. Jadi
ya bisa lah untuk teman-teman yang mungkin mau belajar reinforcement learning, silakan langsung tanya-tanya aja boleh di Discord-nya juga kita ada ya channelnya itu yang di Indonesia AI. Itu yang ada bagian namanya hashtag reinforcement learning. Itu teman-teman kalau mau nanya, mau baca reference itu banyak banget diskusi sebelumnya tuh bisa banget dibongkar-bongkar aja ya. Atau penasaran, nah nanti aku akan bantu jawab dan teman-teman dari tim RL juga akan bantu jawab itu ya di sana. Dah, itu sih paling dari aku. That's all. Thank you everyone and have a nice weekend. Okay. Bye-bye.